뒤에 메가밖에 없어요. 원스텝 강타. 브로킹 장위. 자, 점점 어려워지는 메가 선수의 공격력인데, 자, 고이지 감독 그렇다고. Legenda voli Korea, Kim Yeon-keung, resmi mengumumkan keputusannya untuk pensiun setelah musim ini berakhir. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Megawati Hangestri, yang sejak lama mengidolakan bintang voli Korea tersebut. Megawati dan Kim Yeon-keung sempat berbagi momen spesial saat tampil bersama dalam laga All-Star V-League 2024. Dalam acara tersebut, Kim Yeon-keung sempat bercanda dengan Megawati, meminta agar pemain asal Indonesia itu tidak bermain terlalu baik saat menghadapi Pink Speeders. Megawati sendiri tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat mengetahui Kim Yeon-keung akan gantung sepatu. Dalam wawancara dengan The Spike, Megawati mengungkapkan betapa berartinya bisa bermain di liga yang sama dengan idolanya. Bermain dengan Kim Yeon-keung di V-League sejak musim lalu adalah pengalaman yang sangat berharga, ujar Megawati. Megawati mengenang momen ketika ia pertama kali bertemu Kim Yeon-keung di Asian Games 2018 dan meminta foto bersama. Kini, setelah bisa bermain satu liga dengan sang legenda, ia merasa sangat beruntung. Keputusan Kim Yeon-keung untuk pensiun datang setelah ia memastikan bahwa apapun hasil yang diraih musim ini, ia akan mengakhiri karir profesionalnya. Pernyataan ini sempat mengejutkan publik, mengingat sebelumnya ia bertekad untuk tetap bermain hingga membawa Pink Speeders meraih gelar juara. Apapun hasil yang saya raih musim ini, saya akan pensiun, ujar Kim Yeon-keung setelah menerima penghargaan sebagai MVP untuk Pink Speeders. Meski banyak yang merasa kehilangan, warisan Kim Yeon-keung dalam dunia voli akan selalu dikenang. Kepribadiannya yang karismatik dan kontribusinya dalam mengembangkan voli Korea membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Salah satu momen yang paling dikenang penggemar adalah ketika Kim Yeon-keung menyapa fans Indonesia dalam acara All-Star V-League. Dengan gaya khasnya yang menghibur, ia mengatakan, "Assalamualaikum, fans Indonesia. Saya Kim Yeon-keung. Mohon dukung kami, jangan dukung Mega, ya. Terima kasih," ucapnya sambil bercanda. Kini, meskipun Kim Yeon-keung tak lagi bermain di lapangan, banyak yang berharap ia tetap berkontribusi dalam dunia voli, mungkin dalam peran yang berbeda. Sementara itu, Megawati Hangestri siap meneruskan perjuangan di V-League dengan membawa inspirasi dari idolanya, Kim Yeon-keung. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, melontarkan kritik tajam kepada para pemainnya setelah timnya menelan kekalahan telak 0-3 dari I-Papers dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025, Rabu, 19 Februari 2025. Bertanding di Gimnasium Yeomju, Red Sparks gagal mempertahankan tren positif mereka di putaran kelima setelah kalah dengan skor 21-25, 23-25, dan 13-25. Kekalahan ini membuat Red Sparks kehilangan kesempatan untuk menyalip Hyundai Hillstatte di posisi kedua klasemen sementara. Dikutip dari Chosun, Ko Hae-jin mengaku kecewa dengan penampilan timnya. Ia menyoroti kurangnya motivasi para pemain dan menyebut Red Sparks tidak menunjukkan permainan terbaik mereka dalam laga ini. Sejujurnya, kami sama sekali tidak bermain dengan baik dalam pertandingan hari ini, dan kemauan para pemain tidak terlihat, ujar Ko Hae-jin. Ko Hae-jin berharap kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Yeom Hye-seon dan kawan-kawan yang tengah memburu posisi runner-up di akhir musim reguler. Posisi tersebut sangat penting karena akan memberikan keuntungan dalam dua laga kandang di babak semifinal playoff Liga Voli Korea. Saat ini, Red Sparks masih tertinggal 2 poin dari Hyundai Hillstatte yang berada di posisi kedua. Dengan 7 pertandingan tersisa di musim reguler, Red Sparks harus segera bangkit untuk menjaga peluang mereka menyalip Hillstatte. Ko Hae-jin menegaskan bahwa laga melawan I-Papers bisa menjadi bahan evaluasi menjelang putaran ke-6 dan fase playoff. Saya hanya ingin menggunakan pertandingan hari ini sebagai kesempatan bagi para pemain untuk mempersiapkan putaran ke-6 dan pasca musim, tambahnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 16 poin dalam laga ini. Angka tersebut menjadi catatan terendah bagi Megawati dalam satu pertandingan sepanjang musim ini. Meski demikian, bintang asal Indonesia itu masih menjadi salah satu pemain kunci bagi Red Sparks dalam persaingan menuju babak playoff. Red Sparks harus segera memperbaiki performa mereka jika ingin mengamankan posisi runner-up musim reguler dan tampil lebih siap menghadapi fase krusial di Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri Pertiwi mencatatkan rekor poin terendahnya musim ini saat Red Sparks menghadapi I-Papers dalam lanjutan Liga Voli Korea pada Rabu, 19 Februari 2025. Bermain di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Red Sparks harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak 0-3. Dalam pertandingan tersebut, Megawati hanya mampu menyumbangkan 12 poin untuk timnya.
Jumlah ini menjadi yang terendah sepanjang musim 2024 hingga 2025. Sebelumnya, catatan terendah Megawati adalah 16 poin, yang terjadi dalam 2 pertandingan, yakni saat menghadapi GS Caltes pada laga pembuka dan IBK Altos pada 12 Februari lalu. iPepers tampil solid sejak awal pertandingan dan memberikan tekanan besar kepada Red Sparks. Di set pertama, pertandingan berlangsung cukup ketat, dengan Red Sparks sempat mengimbangi permainan tuan rumah. Namun, pada momen krusial, iPepers mampu memanfaatkan celah dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-21. Memasuki set kedua, Red Sparks berusaha bangkit. Namun, pola serangan Megawati dan Vanja Bukilic yang menjadi tumpuan utama Red Sparks kerap terbaca oleh pertahanan iPepers. Berkali-kali serangan mereka mampu diblok oleh tim tuan rumah. Red Sparks kembali harus menyerah dengan skor tipis 23-25 di set kedua. Set ketiga menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks. Mereka kehilangan fokus dan tertinggal jauh sejak awal set. iPepers mendominasi penuh permainan dan terus menekan tanpa memberi kesempatan bagi Red Sparks untuk bangkit. Hasilnya, set ketiga ditutup dengan kemenangan telak iPepers 25-13, sekaligus memastikan kemenangan 3 set langsung. Di laga ini, Megawati menjadi pencetak poin terbanyak kedua bagi Red Sparks dengan 12 poin, sementara Vanja Bukilic memimpin dengan 14 poin. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi Red Sparks yang tengah berjuang untuk menjaga posisi mereka di klasemen. Sementara itu, catatan poin tertinggi Megawati musim ini masih bertahan di angka 44 poin, yang ia raih saat melawan IBK Altos pada 25 Januari lalu. Meski kali ini tampil di bawah performa terbaiknya, Megawati diharapkan bisa kembali menunjukkan ketajamannya pada pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi GS Caltes pada Sabtu, 22 Februari 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin harus segera berbenah untuk menghindari kekalahan beruntun dan kembali ke jalur kemenangan. Liga Voli Korea 2024-2025 memasuki fase akhir putaran kelima, dan persaingan menuju peringkat kedua klasemen akhir semakin memanas. Incheon Heungkuk Live Pink Speeders hampir pasti mengunci gelar juara musim reguler, tetapi Red Sparks dan Hyundai NC Hillstatte masih berusaha keras untuk mengamankan posisi kedua demi keuntungan di babak playoff. Menurut laporan media Korea Selatan, Hans Bis, hanya 1 poin yang memisahkan kedua tim. Hillstatte berada di peringkat kedua dengan 56 poin, sementara Red Sparks menempel ketat dengan 55 poin. Namun, kunci dari persaingan ini bukan hanya kemenangan, melainkan minimnya beomsil atau error yang dilakukan dalam pertandingan. Dalam Liga Voli Korea, beomsil merupakan istilah untuk error yang memberikan poin gratis kepada lawan. Hans Bis menyoroti bahwa Hillstatte rata-rata mencatatkan 16,3 error per pertandingan, sementara Red Sparks memiliki jumlah beomsil tertinggi dengan 22,9 error per pertandingan. Pelatih Kang Sung Hyung dari Hyundai NC Hillstatte menekankan bahwa kesalahan sendiri bisa menjadi faktor penghancur di laga-laga krusial. Sedangkan di kubu Red Sparks, beomsil menjadi masalah besar yang berulang sepanjang musim. Bahkan dalam kemenangan melawan Korea Expressway Hi-Pass, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mencatatkan 31 error, yang membuat mereka gagal menggeser Hillstatte dari peringkat kedua. Secara statistik, Red Sparks lebih banyak mencatatkan kemenangan dibanding Hillstatte, dengan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Sebaliknya, Hillstatte hanya memiliki 18 kemenangan dan 8 kekalahan. Namun, Hillstatte tetap unggul di posisi kedua karena memiliki lebih banyak kemenangan straight set yang memberi mereka poin tambahan. Hans Bis menyoroti bahwa peringkat kedua memiliki keuntungan besar di babak playoff. Tim yang berada di posisi ini akan lebih dahulu menjalani laga tandang, dan jika pertandingan berjalan hingga 3 laga, mereka akan mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri pada laga penentuan. Keuntungan ini menjadi faktor krusial dalam persaingan menuju final Liga Voli Korea 2024-2025. Dengan sisa beberapa pertandingan di musim reguler, Red Sparks harus segera memperbaiki jumlah error mereka jika ingin mengamankan peringkat kedua dan mendapatkan keuntungan di playoff. Kemenangan saja tidak cukup, tim asuhan Ko Hye-jin harus tampil lebih disiplin dan meminimalkan beomsil yang bisa merugikan tim. Pelatih Suwon Hyundai NC Hillstatte, Kang Sung Hyung, masih was-was dengan ancaman Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di sisa musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meskipun Hyundai Hillstatte berhasil merebut kembali peringkat kedua klasemen, persaingan dengan Red Sparks masih sangat ketat. Hillstatte saat ini mengantongi 56 poin dengan 18 kemenangan dan 10 kekalahan.